Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, di sini ada sebuah dari komponen sebuah motor atau spare part sebuah motor. Kita bisa lihat dari kondisi fisiknya atau ciri fisiknya. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, ini adalah sebuah kampas rem, atau kalau di dunia otomotif dinamakan dispat. Ini adalah sebuah kampas dari sebuah rem cakram, atau fungsinya adalah pendukung dari sistem pengereman di motor cakram. Oke, seperti itu inti dari fungsi alat ini. Oke, di sini ada beberapa kasus dari kebanyakan di perjalanan. Ini ada sistem pengereman dari sebuah rem cakram. Ini ada sebuah cakram di depan saya ini. Oke, ini adalah alat pendukung dari sistem pengereman. Ini sangat vital sekali atau fungsinya sangat utama sekali di sistem pengereman cakram. Oke, untuk cakram kita bisa lihat fisiknya seperti ini. Ini kebetulan punyanya Honda. Ini adalah piringan cakram. Oke teman-teman, kita bisa mengetahui dari fungsi dan cara kerja dari sebuah rem cakram atau sistem pengereman cakram di sebuah motor atau di kebanyakan motor. Ini menggunakan rem seperti ini, ada piringan bulat. Oke, untuk cara kerjanya seperti ini, kita bisa melihat di kondisinya. Ini kebetulan piringan cakramnya kondisinya seperti ini. Ini sudah aus. Kita bisa melihat dari beberapa keausan di daerah sini. Ini sudah kalah dan berkurang. Ini timbul tikuan seperti ini. Dan di sini untuk cara kerjanya untuk lebih mudah dalam kita mengetahui beberapa masalah di sistem pengereman cakram. Oke, untuk cara kerjanya seperti ini. Oke, di sini ada satu set dari kampas rem. Ini kita bisa melihat saat pembelian dari sebuah kampas rem atau dispat seperti ini. Ini mendapatkan dua buah dari kampas rem. Ini karena satu set, satu kesatuan cara kerja dari sebuah pengereman cakram seperti ini. Oke, ini diapit oleh dua buah kampas. Oke, di ini. Dan di sebelah sini ada kaliper atau penahan pemegang dari sebuah piringan cakram seperti ini. Oke, untuk posisinya seperti ini. Oke, untuk cara kerjanya seperti ini, dan kita bisa lihat saat di kaliper atau pemegang dari kampasnya. Ini di sebelah sini adalah penahan dan di sini ada pistonnya. Oke, ini menekan di salah satu bagian, di sini memegang, di sini menekan dari pistonnya karena ada tekanan hidrolis atau tekanan dari sebuah minyak rem. Seperti itu inti mudah dari cara kerja sebuah rem cakram, dan di sini saya akan berbagi tips dan trik untuk mengatasi dari sebuah masalah rem cakram jika mengalami kendala karena sudah lama dipakai atau mengalami keausan dari beberapa bagian. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, untuk lebih mudahnya di sini saya akan menggambarkan cara kerja atau bagian-bagian dari sebuah kampas cakram atau sistem pengereman cakram di sebuah motor. Oke, di sini saya akan menggambar dari bagian kampas remnya, dari bagian sistem pengereman di motor. Oke teman-teman, kita gambar dari sebuah kampas rem. Oke, seperti ini untuk lebih mudahnya.
Oke, sebuah kampas rem kotak seperti ini. Dan di sini ada sebuah cakram. Oke, cakram bulat atau piringan cakram seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, untuk cakramnya seperti ini. Dan ini adalah kampas cakram atau dispat Oke, dan di sini ada as dari sebuah cakram yang terhubung ke pelek roda atau ke roda dari motor. Oke, seperti ini. Dan di sini ada sebuah pemegang dari kampas cakramnya atau bagian terluarnya itu adalah seperti ini. Ini adalah kaliper cakram. Nah, ini kalau bagian bawah ini kaliper. Dan untuk selanjutnya di sini ada selang dari selang cakram. Oke, seperti ini. Selang cakram. Oke, saya gambarkan seperti ini. Dan di bagian atas kita bisa lihat di stang motor kita itu ada bagian atas kotak, ada tempat minyaknya, ada kayak kaca untuk mengontrol jumlah dari minyak rem. Ini adalah master rem. Oke, master rem. Oke, kemudian di sini ada handle rem. Oke, handle rem seperti ini, handle rem. Oke. Kemudian di sini ada selang output dari sistem pengereman cakram. Ini terhubung ke sini. Dan di sini ada minyak rem. Di dalamnya sini ada as dari silnya, sil master remnya. Di sini ada asnya. Oke, jika kita tekan dari sebuah sistem pengereman cakram, oke, di sini ada tekanan dari tuasnya. Oke, menekan seperti ini. Kita tekan di motor kita. Oke, di sini ada tekanan dari minyak rem sini, tekanan hidrolis yang sangat kuat di selangnya sini. Oke, seperti ini. Kemudian menekan dari kampasnya, menekan dari kampas cakramnya. Oke, di piringannya menekan seperti ini. Nah, seperti ini, menekan di tengah. Di sini ada piringannya, menekan. Jadi terjadi tekanan yang sangat kuat saat kita lakukan pengereman di sistem cakram. Oke, seperti itu inti mudahnya dari sistem atau cara kerja dari sebuah pengereman cakram di motor. Oke teman-teman, di sini saya berbagi tentang masalah sistem pengereman di motor yang banyak sekali macamnya di motor sesuai dengan perkembangan dari sebuah teknologi. Dan di sini ada beberapa yang kita jumpai adalah sistem kombi brake. Oke, sistem kombi brake di motor Honda, kombi brake. Oke. Ini kombi brake ini cara kerjanya seperti ini. Ini menggunakan sistem pengereman double di sistem pengereman belakang dan sistem pengereman depan ini menjadi satu. Oke, di sini saya gambarkan handle dari pengereman belakang, rem belakang. Oke, kemudian ditambahkan tuas atau ditambahkan sebuah kabel ke arah pengereman cakram. Oke, di masternya sini. Ini saat kita tekan dari rem cakram belakang seperti ini. Maaf, kita tekan dari rem belakang di sebuah motor. Oke, ini kita tekan. Di sini ikut menarik atau menekan dari sistem pengereman cakram. Jadi saat kita rem di rem belakang, ini rem depan ikut mengerem. Seperti itu intinya dari sistem pengereman kombi brake yang ada di motor, kebanyakan di motor Matic Honda. Seperti itu untuk sistem pengereman dari kombi brake.
dan di sini ada setelan dari kabel penghubungnya untuk mengatur seberapa besar atau seberapa banyak dari pengereman dari sebuah cakram supaya lebih imbang antara pengereman belakang dan depan, supaya tidak terjadi penguncian atau rodanya itu terkunci atau tidak berputar. Oke, seperti itu untuk sistem pengereman kombi brake seperti ini. Dan ada beberapa lagi untuk sistem pengereman cakram yang lebih canggih, itu menggunakan modul dari sistem kelistrikan atau sistem ECU di motor injeksi. Itu dikontrol oleh kecepatan dari sebuah motor. Ini biasa digunakan untuk motor model sekarang atau model terbaru. Oke, untuk motor sekarang kita bisa lihat dari sistem pengeremannya yang lebih canggih, menggunakan modul dari sebuah ECU di motor, digerakkan atau dikontrol oleh ECU, yaitu sistem pengereman ABS. Oke, ini ABS, anti-lock brake system. Oke, ini. Dan untuk cara kerja dari anti-lock brake system ini adalah saat sistem pengereman ini berjalan, di sini ada sensor di bagian piringan cakramnya ini. Jika teman-teman pernah melihat di piringan cakram ada sebuah kotak kecil hitam, ini berputar di sekitar piringan cakram. Oke, seperti ini. Dan di sini ada kabel sensornya di bagian dekatnya kaliper. Ini ada kabel sensor yang terhubung ke sistem kelistrikan di sebuah motor untuk mengontrol dari sistem pengereman cakram secara elektronik. Oke, ini tujuannya, atau ini terhubung ke ECU motor sesuai dengan speed atau kecepatan motor ECU. Dan untuk bagian lain dari sistem ABS ini kita dapatkan di motor Yamaha NMAX maupun PCX yang sudah tergolong harganya itu lebih tinggi, atau kecanggihan dari remnya itu, jika teman-teman mengetahui ada brosur atau keterangan di produk motornya itu ada ABS-nya, ini berarti ada anti-lock brake systemnya. Untuk cara kerjanya kita bisa melihat ini untuk yang manual atau yang kombi brake, dan di sini ada tambahan dari pengontrol. Ini master rem secara hidrolik atau elektronik dikendalikan oleh ECU sesuai dengan putaran di rodanya ini. Dan ini mengatur tekanan di area selangnya ini, selang remnya, supaya nanti saat motornya ini direm, saat kita rem secara mendadak atau di kecepatan tinggi, saat kita rem tekan full, ini rodanya ini tidak berputar atau tidak mengunci secara mendadak di roda bagian belakang maupun depan. Ini tujuannya supaya motor kita itu lebih aman dan tidak tergelincir. Oke, seperti itu fungsi atau inti dari sistem pengereman ECU atau sistem pengereman yang lebih modern. Dan untuk sistem ini membutuhkan perawatan yang lebih rumit lagi atau fungsinya itu lebih banyak. Oke, seperti itu teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang masalah minyak rem. Oke, minyak rem atau minyak yang mengendalikan, yang berfungsi untuk melakukan penyaluran tenaga atau menyalurkan tekanan ke kampasnya ini melalui kaliper, dari master ke kaliper. Oke, ini adalah minyak rem. Kita bisa jumpai atau melihat dari sebuah minyak rem. Ini ada keterangannya di sini. Ini ada seperti ini, dot 3. Oke, seperti ini.
5.3 untuk minyak rem. Ini adalah standar dari motor yang keseharian dipakai di motor. Ini biasanya dot 3 atau dot 4. Kita bisa melihat dari keterangan di penutup dari master rem. Oke, penutup dari master rem itu ada keterangan, kita melihat ada kode dot 4. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk kendala dari rem cakram atau masalah yang sering terjadi saat digunakan rem cakram itu kadang saat kita buat jalan menurun secara full atau perjalanan yang jauh tapi menurun kayak di pegunungan, itu kadang bisa timbul ngempos atau cakramnya itu tidak berfungsi. Jika kita tekan handle-nya ini, oke, kita tekan handle cakramnya, ini sistem pengeremannya itu tidak bisa melakukan penekanan ke kampasnya, jadi remnya ini bisa ngeblong. Ini dikarenakan dari sistem hidrolis atau minyak rem di dalam sini. Kita bisa lihat dari warnanya, untuk yang ini adalah warna merah untuk dot 3. Di sini saya berbagi pengalaman dari teman saya yang suka touring atau sering melakukan perjalanan jauh, senang berpetualang ke pegunungan maupun daerah menurun. Di sini saya berbagi tips, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Karena saat untuk masalah rem yang ngeblong, saat kita lakukan pengereman, saat kita lakukan pengereman seperti ini secara penuh dan di piringan cakramnya ini terjadi panas berlebih, panas berlebih di sini dan menimbulkan rambatan panas ke arah cakram, kampas cakramnya, kemudian ke masternya, ke pistonnya, dan kemudian merambat ke minyak remnya. Dan minyak rem ini akan mendidih sesuai dengan temperatur yang tinggi di piringan cakramnya, sehingga terjadi uap di dalam selangnya sini, selang master remnya terjadi uap karena terdapat atau minyak remnya itu mendidih, terjadi uap di dalam atau gelembung di dalam selangnya, jadi remnya itu tidak berfungsi. Seperti itu untuk teori tentang efek dari sebuah minyak rem jika tidak sesuai digunakan menurut kondisi dan keadaan di medan yang kita lalui atau medan yang jalan menurun. Oke teman-teman, di sini untuk motor standar itu biasanya memakai dot 3 sampai dot 4. Dot 3 sampai dot 4. Oke, di sini teman saya berbagi tentang masalah ini atau berbagi pengalaman, bercerita banyak tentang masalah di motornya dari rem cakram yang sering tidak berfungsi atau blong. Ini teman saya berbagi tips atau merahasiakan dari sebuah eksperimen yang sangat panjang sekali untuk melakukan atau meriset dari sebuah kasus remnya itu selalu ngeblong saat panas, saat kita gunakan di kondisi dingin atau jalan yang rata itu aman dan berfungsi, tapi berbeda lagi untuk jalan yang menurun dan sangat panjang sekali. Ini teman saya mengganti dari minyak remnya ini dari yang dot 3 sampai dot 4 di motor standar atau kebanyakan motor. Di sini teman saya mengganti dari nomornya ini dari dot 3 sampai dot 4, kita ganti atau kita kuras dari semua minyaknya ini. Kita keluarkan lewat kalipernya sini, baut setelan dari angin-angin sebelah bawah kita kuras semuanya, kita masukkan sini yang baru sampai kita tekan-tekan di handle-nya sambil kita masukkan minyak rem yang baru. Di sini teman saya mengganti dengan nomor 5.1. Oke, ini
Ini tujuannya untuk mengurangi titik didih dari sebuah minyak rem, karena di cakramnya ini sangat panas. Dan untuk dot 5 ini, untuk temperaturnya atau titik didihnya ini sangat tinggi dari dot 3 dan dot 4. Dan ini sudah terbukti dilakukan oleh teman saya dan bisa mengatasi dari rem yang blong saat kita gunakan jalan menurun atau di medan yang ekstrim. Oke, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang masalah minyak rem yang sangat penting sekali di motor kita. Oke, dan untuk selanjutnya, untuk memodifikasi atau mengganti dari kampas rem yang baru seperti ini. Oke, karena di motor kita itu kadang, oke teman-teman, kampasnya, maaf, piringannya itu timbul cekungan atau tikungan seperti ini, lekukan seperti ini karena sudah aus. Oke, di sini saya berbagi tips cara untuk mengganti kampas yang baru pada cakram yang sudah aus seperti ini, masih tebal tapi timbul cekungan seperti ini. Oke, teman-teman bisa melakukan pengikiran atau mengurangi di sebelah sini. Oke, di sebelah sini. Oke, bagian sini kita gerinda. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita gerinda. Oke, kita tepatkan di sebelah sini supaya menekannya itu di daerah sini saja, karena saat kampas rem baru itu kadang di sini masih menekan tapi di sini terjadi kelonggaran karena tidak rata. Ini biasanya menyebabkan remnya itu tidak pakem atau seret, jadi saat direm itu kayak tidak berfungsi. Ini teman-teman bisa melakukan cara seperti ini. Kita kikir di bagian pinggir-pinggirnya sini secara menyudut sekitaran 45 derajat. Oke, dan ini berfungsi dan berhasil untuk mengatasi dari sebuah masalah saat penggantian dari kampas rem yang baru. Oke, itu. Ini untuk kampas rem yang lama seperti ini. Ini sudah aus dan kita bisa lihat dari beberapa kasus keausan dari kampas yang lama. Oke, ini kadang tidak rata atau timbul melengkung seperti ini sesuai dengan keausan di piringannya, di piringan cakramnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat informasi dari saya teman-teman tentang betapa pentingnya sebuah sistem rem di motor kita, di motor bebek, sport, matic maupun manual yang menggunakan rem cakram, dan beberapa tips cara penanganan atau mengatasi masalahnya. Dan untuk tambahan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk membersihkan di area master rem atau di seal-sealnya dari master rem maupun kaliper. Teman-teman bisa menggunakan cairan sabun. Ini hindari dari cairan bensin atau oli supaya seal di area master rem maupun master remnya atau kalipernya itu tidak melar, yang tidak bisa kita gunakan lagi untuk sealnya. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.